Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Denny Ramdhani, di channel BD Info. Dan guys, kita ada di episode ke-6 kali ini, tips menulis novel. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah gimana caranya membuat pembukaan novel yang memikat pembaca. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh, jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya dan juga like ya video ini, share, dan tak lupa kalian harus tulis di kolom komentar pembukaan novel favorit kalian seperti apa ya. Silahkan ditulis, dan atau kalian punya novel yang sedang dikerjakan pembukaannya kayak apa, nanti saya kasih feedback ya guys. Nah, kenapa pembukaan novel itu penting? Ya, karena pembukaan ini bagian penting banget dalam novel biar pembaca itu tertarik atau enggak gitu ya. Inilah peluang pertama dari seorang penulis. Kalau kalian menulisnya bagus, paragraf awalnya menarik, ya otomatis pembaca akan terus membaca ya. Dan kalau enggak ya bisa sebaliknya. Udah cuma capek nulis tapi tidak baca, hanya gara-gara paragraf awalnya atau pembukaannya tidak menarik sama sekali. Nah, sebenarnya elemen kuncinya apa dalam pembukaan novel itu? Yang pertama adalah ciptakan hook yang kuat. Hook adalah pernyataan, pertanyaan, dan juga adegan yang penuh emosi. Pernyataan itu pernyataan yang statement yang kuat ya, yang bikin orang terhenyak. Pertanyaan juga pertanyaan yang bikin penasaran. Dan adegan emosinya juga yang nggak abal-abal ya, tapi benar-benar membuat rasa penasaran, menciptakan rasa sedih atau rasa senang dari alinea awal ya, dari paragraf-paragraf awal di pembukaan. Contoh yang paling gampang itu kalau kalian baca Angels and Demons-nya karya Dan Brown, itu kalian akan membaca kalimat yang langsung menohok ya. Fisikawan Leonardo Vetra mencium bau daging terbakar dan dia tahu itu adalah miliknya sendiri. Ini semacam statement yang kita bikin penasaran ya. Coba kalian baca deh ya. Mungkin juga kalian punya novel favorit yang mirip-mirip begini ya, terutama di novel thriller atau horror itu harus langsung kerasa banget horornya atau ketegangannya ya. Terus yang kedua, perkenalkan konflik awal. Nah, teman-teman, kalau zaman dulu tuh pembukaan novel kan angin bertiup, hujan turun. Nah, sekarang kayaknya udah nggak musim ya. Sekarang kita harus selalu der. Apalagi di novel online ya, itu langsung kita dibawa masuk ke dalam konflik. Konfliknya tentu saja konflik awal dan nggak harus yang langsung besar, nanti makin ke belakang makin besar, tapi langsung kerasa oleh pembaca ya. Nah, kalau kalian pernah baca Hunger Games-nya karya Susan Collins, itu pembukaannya itu menarik ya, dia memperkenalkan dunia distopia dan rasa takut yang dihadapi oleh karakter utamanya yakni Katniss. Nah, dari situ kita sebagai pembaca langsung masuk ke dunia distopianya Hunger Games dan kita juga langsung berempati dengan Katniss dan kita bisa menirunya ya. Yang ketiga, kenalkan karakter utama dengan cara yang menarik. Nah, kalau teman-teman bingung mulainya dari mana, mulailah dari memperkenalkan karakter utamanya. Dari mana saya bisa belajar yang menarik itu? Coba kalian baca Harry Potter ya, buku pertama. Itu pembukaannya sangat-sangat bagus ya, dia memperkenalkan keluarga Dursley yang aneh, terus diseret ke Harry Potternya. Jadi Harry Potter itu menjadi bagian dari keluarga Dursley yang menurut saya agak ngebully sih Harry Potternya ya. Nah, kalian akan bisa belajar kalau mau baca baik-baik bagian pembukaan Harry Potter. Nah, yang keempat, kalian bisa membangun suasana atau setting. Jadi latar tempat, latar waktu itu bisa juga menjadi menarik, nggak asal-asalan seperti pantai yang indah ya. Kalian harus bisa menciptakan misalnya thriller gitu ya, atau horror. Maka adegan yang harus kalian munculkan di suasana atau latar itu adalah sesuatu yang menegangkan. Misalnya kita akan bisa bisa belajar dan menemukannya di dalam novel karya Stephen King, saya hampir semuanya, tapi saya ambil dari The Shining. Di The Shining itu, di The Shining, Stephen King menuliskan latar tempatnya dari Hotel Overlook, dan di situ dituliskan Jack Torrance through a vicious little prick, yang artinya kurang lebih
betapa anehnya si Jack Torrance itu ya. Jadi kalau dari sana aja ya, kita akan langsung merasa wah ini ada apa nih ya. Sehingga teman-teman harus yakin banget bahwa latar itu mendukung ya, terutama untuk yang horor, misteri gitu ya, thriller ya. Itu latar tempat, setting, suasananya ya. Kalau ceritanya drama romantis ya berarti awalnya dengan sesuatu yang emosional gitu ya. Nah yang kelima, hindari terlalu banyak informasi. Fokus di salah satu aja, apakah mau perkenalan tokoh, ataukah mau ke konflik ya, atau mau ke latar, jangan semuanya tumpang tindih. Terlalu banyak informasi di pembuka itu membingungkan. Lalu langsung dikenalkan tokohnya banyak gitu ya. Itu nanti capek ya mengingat ya si pembaca. Lalu kita akan kenalkan jenis-jenis paragraf pembuka. Teman-teman sering baca kan ya novel dan sering perhatikan paragraf pembukanya. Mana yang menarik? Beberapa di antaranya adalah satu adalah menggunakan deskripsi yang kuat. Ya mungkin untuk tadi ya yang jenisnya latar gitu ya. Gambarkan adegan atau tempat secara rinci untuk membangun suasana. Jadi sertakan baca indera ya, kemarin kan udah dikasih tahu gimana cara membuat latar yang bikin hidup gitu ya. Itu di buku Neuromancer karya William Gibson, itu dia nulis langit di atas pelabuhan berwarna seperti televisi yang disetel pada saluran mati. Jadi warnanya abu-abu kresek-kresek gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu, dia pakai metafora tapi langsung kena gitu ya, situasinya langsung kita bayangin. Membosankan, abu-abu, bintik-bintik gitu ya. Kemudian kita juga bisa pakai cara kedua, yakni dialog yang menarik ya, dialognya itu hidup gitu. Gunakan percakapan ya. Misalnya kalau kalian pernah baca buku Charlotte Web karya E.B. White, itu di paragraf awalnya itu sangat memikat dan sering dijadikan contoh penulisan ya. Misalnya, Papa mau kemana membawa kapak itu ya? Where's Papa going with that axe ya? Jadi anaknya tuh bertanya, papanya mau ngapain tuh bawa kapak keluar rumah gitu? Itu kan bikin bingung. Malam-malam bawa kapak kan kalimat ya, percakapan yang bikin kita tertarik untuk iya ya ngapain dia gitu. Dan kemudian ada pernyataan mengejutkan, misalnya fakta atau situasi yang langsung bikin doom gitu ya. Misalnya, it was a pleasure a bird dari buku Fahrenheit 451 karya Ray Bradbury ya. Dia membuat kalimat awalnya itu membakar adalah sebuah kesenangan. Apa? Nah, ini kan bikin penasaran. Terus yang berikutnya adalah aksi yang intens. Di situ mulai dengan aksi yang langsung menarik perhatian ya, dengan laga, action atau apapun. Biasanya di naskah-naskah thriller atau aksi ya kayak Dan Brown tuh sering. Salah satunya juga ada di Stephen King ya, yang sering di The Gunslinger itu kita akan melihat pria berbaju hitam melarikan diri melintasi gurun dan si penembak mengejarnya. Itu kan udah langsung kebayang ya aksi. Dua orang saling kejar-kejar gitu ya. Yang terakhir melalui pertanyaan atau misteri ya. Ini juga sering dipakai kalau kita kalimat awalnya pakailah pertanyaan, misalnya who is John Galt? Siapa John Galt? Atau tadi ya yang percakapan tadi yang di Charlotte Web, apa yang akan dilakukan ayah bawa kapak gitu. Nah, pertanyaan ini akan bikin penasaran untuk menemukan jawabannya, sehingga di kemudian langkah si pembaca akan terus membaca sampai menemukan jawabannya. Nah teman-teman, kalau mau tahu novel yang menarik, silakan cari di antara The Fault in Our Stars atau Gone Girl. Itu novel-novel yang bikin bagus ya. Oke, sampai di sini aja kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tulis di kolom komentar pertanyaan dan apa aja. Bye.